diceritakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat dalam keadaan lapar yang akhirnya mereka menghalalkan berbagai macam cara akibat pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang rakus, pemimpin-pemimpin yang tidak amanah atas apa yang diamanahkan. Yang ada bocah disuruh sholat, disuruh ngaji, orang tuanya udah kayak sholat, ngaji. Lah, orang tuanya masih anteng megangin digitnya, HP-nya, betul apa kagak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب. له فراد حبيب الله حجته والمصدر العلم والعرفان والكرم يا رب. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب. الحسن بن صالح نوره بحر طفيه لم تكن لفضيح يا صمد يا حنان يا رب. يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله على نعمه المتكاثرة وآياته المتواترة ومنانه الغامرة، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيدي أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه أنظم الظاهرة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن رعاني وآمن به، ثم طوبى إن لم يراني وآمن به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadratul Mukarramun wal Muhtaramun,
para alimil ulama, para asatid wal asatidah, para hujjat wal hujjajah, tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh aparatur pemerintah, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Anwar Bapak Kiai Haji Ahmad Ansori mata'anallah fituli hayati. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Gitu juga ibunda istri daripada beliau, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah tambahkan kesabarannya, Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Mukarram wal Muhtaram al-Mujahid fi sabilillah, Sahibul Fadilah, guru kita bersama, orang tua kami Bapak Kiai Haji Muntaha Fahmi mata'anallah fituli hayati. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan lahir dan batin, Allah panjangkan umur beliau, Allah tambahkan ilmu beliau, sehingga Allah berikan daripada keistimewaan daripada untuk kita menuntut ilmunya Allah, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Jahruddin Yusuf mata'anallah fituli hayati, jami'il ustadzat, hadirin wal hadirat, panitia penyelenggara peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadirin wal hadirat yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Syukur walhamdulillah dengan izin dan inayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, di malam yang penuh mubarakah ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim untuk sama-sama memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala langkah, niat, bacaan dan doa kita bersama dikabul dan dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam selalu kita sampaikan kepada Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atas keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya. Mudah-mudahan minad dunya ila daril akhir, dari dunia sampai negeri akhir kelak, kita semua mendapatkan syafaatul uzma Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehat Pak? Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Jasmani sehat, rohaninya, dapur sehat Bu, dompet, alhamdulillah. Nikmat ketika Allah berikan kepada kita kesehatan lahir dan batin, walaupun udah bukan bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, sekarang kita udah di bulan Jumadil Ula. Ini kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana masih saat ini masjid-masjid, musolah-musolah, majlis taklim, bahkan di rumah-rumah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang memperingati, merayakan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, yang dimana Allah jadikan kita semua khairal umat yang terpilih. Umat Nabi Allah Daud pengen jadi umat Nabi Muhammad, umat Nabi Isa pengen jadi umat Nabi Muhammad, apalagi kita dijadikan umat baginda Nabi
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan semuanya ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, zakat kita, sedekah kita, infak kita, berkat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu. Bersyukur nggak Bu? Girang nggak Bu? Alhamdulillah, memang harus girang karena ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, seluruh makhluknya Allah bergembira, girang semuanya. Bahkan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala bergemetar ketika dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan dilahirkannya? Tanggal 12 Rabiul, harinya hari Senin, tahunnya tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Kenapa Bu? Di dalam Siratun Nabawiyah ketika detik-detik akan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Raja Abraha beserta tentara bergajahnya mau menghancurkan Ka'bah agar umat Islam gak bisa ibadah haji, umat Islam gak bisa ibadah umrah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala amat sangat memuliakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan lahir ke alam dunia ini. Maka Allah utus burung ababil yang membawa batu sijil, dan batu tersebut dijatuhkan kepada tentara-tentara bergajahnya Abraha. Maka hancurlah tentara-tentara Abraha tersebut bagaikan daun yang termakan oleh ulat. Kenal Bu ulat kepala bagol? Kalau udah tuh di pohon jambu, habis gak tuh daunnya? Habis. Udah tinggal ranting-rantingnya doang. Saking panasnya batu sijil yang diambil dari neraka jahanamnya Allah, itu tentara bergajahnya Abraha hancur ketika dijatuhkan oleh burung ababil. Batu sijil tersebut tembus kemana kepala daripada tentara-tentaranya, tembus lagi kepada dada-dadanya, tembus lagi sampai ke gajah-gajahnya, bagaikan daun yang termakan oleh ulat. Kita baca surah Al-Bil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alhamdulillah. Ini dahsyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin tahun gajah di kota Makkah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan dalam keadaan sujud bersyukur kepada Allah, sudah memakai sifat mata dan keadaan terhitam. Nabi manusia bukan Bu, manusia. Basyarun lakal basyar. Nabi manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lainnya. Nabi makan, kita makan gak Bu? Nabi dikit makannya, kalau kita dikit-dikit. Nabi keringetan, kita keringetan gak Bu? Keringetan. Keringet Nabi, istri-istrinya Nabi berebut. Nabi pulang dagang berebut. Nabi pulang dakwah berebut. Nabi perang-perang, pulang perang berebut. Keringatnya baginda Nabi besar Muhammad
karihil misk wal kasturi. Karena keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanginya bagaikan minyak misik dan minyak kastur. Kalau kita keringatnya ya tinggal kita rasain masing-masing. Nabi sedikit marahnya kalau kita dikit-dikit marah. Maka Nabi adalah sebagai contoh untuk manusia. Kalau contoh manusia sesuai enggak yang mencontoh manusia? Sesuai. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah maktubkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkaulah ya Muhammad paling tinggi-tingginya akhlak. Gak ada lagi. Karena khuluquhul Quran dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai bagaikan Al-Quran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah makan pakai 3 jari. Kalau kita berapa jari, Bu? Udah 5 jari, pakai sendok juga, ngokop juga, Bu. Betul, Pak, betul. Ya Rabb, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ketika makan dengan 33 kali kunyahan. Kalau kita lempengan sayur asem romani laga boro-boro dikunyah ya, Bu. Serudut langsung masuk. Nabi baca doa enggak, Bu, ketika makan? Baca. Ini kagak kalau kita udah keadaan kelaparan, ya Allah ya Rabb, boro-boro baca doa. Romannya tuh tangan masih berulah oli makan Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh qaulan wa fi'lan, baik ucapan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan-perkataannya. Nabi nyuruh sholat, Nabi udah sholat. Kalau kita sholat dulu apa nyuruh dulu? Yang ada bocah disuruh sholat, disuruh ngaji, orang tuanya udah kayak sholat, ngaji. Lah, orang tuanya masih anteng megangin digitnya, HP-nya, betul apa kagak? Makanya dari keluarga kita pengen banget keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Kita pengen banget anak-anak kita soleh-solehah yang Allah jadikan baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai contoh dari semua aspek kehidupan. Dalam berumah tangga mencontoh baginda Nabi besar Muhammad. Dalam perjuangan kita mencontoh Nabi kita Muhammad. Sholat kita mencontoh Nabi Muhammad. Makan kita nyontoh Nabi Muhammad. Berjalan kita nyontoh Nabi Muhammad. Bahkan kita duduk mencontoh duduknya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dengan beliaulah semuanya, segala cita-cita kita, keinginan kita, dengan bentuk kita syukur kepada Allah dan bersyukur kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengenal agama Islam. Kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa beribadah kepada hamba serta makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala yang diteruskan seluruh risalah Rasulullah oleh para alim ulamanya Allah subhanahu. Guru-guru kita doain mudah-mudahan sehat, panjang umur, sabar ngedidik kita, terus membimbing kita untuk kenal, belajar ilmu-ilmu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita lihat ya Allah, alhamdulillah kumpul guru-guru kita di sini semuanya begitu banyak, para kiai, para ustadz, para ustazah. Subhanallah, ini adalah keberkahan yang Allah berikan kepada kita punya kampung. Masih banyak para ulama-ulama kita yang istiqamah, yang menyampaikan risalah Allah, risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kelak akan datang suatu zaman, Bu, di mana manusia lari menjauhkan para alim ulama dan fuqaha, maka Allah uji dengan 3 ujian. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtaliyahumullahu bisalasin baliyat." Akan datang suatu zaman di mana manusia lari menjauhkan para alim ulama, nggak mau dekat para alim ulama, benci kepada para alim ulama, bahkan dimusuhi para alim ulama. Maka Allah uji kepada kaum tersebut dengan 3 ujian. Ulaha yang pertama, yurfa'ul barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari usaha-usaha mereka. Bayangin, Allah udah gak ridho, Allah angkat keberkahan dari usaha-usaha kita. Ketika kita benci kepada para alim ulama, ketika kita jauh kepada para alim ulama, Allah angkat. Apabila itu kita berikan kepada anak kita, bukan anak kita menjadi anak yang soleh, melainkan sebaiknya menjadi anak yang toleh, yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Kita berikan nafkah buat keluarga, bukan menjadi faedah pahala, melainkan mudarat yang mendatangkan penyakit. Ketika Allah mengangkat keberkahan dari hasil usaha-usaha mereka tersebut yang jauh, yang benci kepada para alim ulama. Ini alhamdulillah, kita masih banyak guru-guru kita yang istiqamah, alhamdulillah, yang betul-betul mengajarkan ilmu-ilmu agama sehingga kita bisa baca tulis Al-Quran, kita bisa belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu bahasa Arab, dan kita terbimbing ketika kita beribadah kepada Allah dan beribadah kepada hamba serta makhluknya Allah Subhanahu. Yang kedua, yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Akan datang di mana zaman tersebut manusia menjauhkan para alim ulama, benci kepada para alim ulama, gak mau mengikuti nasihat-nasihat para alim ulama, maka Allah utus kepada kaum tersebut pemimpin-pemimpin yang zalim. Tentu suasananya akan meresahkan rakyat, umat, ketakutan yang luar biasa, fitnah di antara umat yang luar biasa. Akhirnya saling hujah menghujah, akhirnya saling mengadu domba. Yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat dalam keadaan lapar, yang akhirnya mereka menghalalkan berbagai macam cara akibat pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang rakus, pemimpin-pemimpin yang tidak amanah atas apa yang diamanahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin kelak akan dipertanggungjawabkan atas apa yang telah dipimpinnya. Kita doakan saudara-saudara kita yang Allah angkat menjadi pemimpin-pemimpin di masyarakat. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin untuk menjalani amanahnya Allah, amanah umat dan rakyatnya. Saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman dan Islam. Wasalisu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Kelak akan datang di mana zaman tersebut manusia betul-betul menjauhkan para alim ulama,
dengan pandangan sebelah mata melihat para alim ulama, bahkan dicaci dan dimaki para alim ulama, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepada kaum tersebut. Allah matikan mereka, ruh terlepas dari jasadnya dalam keadaan su'ul khatimah, tidak membawa iman sedikit pun. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Oh, apa kagak, Bu? Agak kita semuanya. Hanya doain terus guru-guru kita, ulama-ulama kita, biar terus sabar, biar terus istiqamah untuk membimbing kita, dan kita terus semangat untuk menggali ilmu-ilmu agama kepada para alim ulama kita, kepada guru-guru kita, karena mereka adalah semuanya yang Allah jadikan masabihul ardi, lampu-lampunya di muka bumi. Kalau nggak ada para alim ulama, kal bahaim, kita bagaikan binat, balhum adol, bahkan lebih buruk daripada binatang. Kita nggak tahu hukum haram, kita nggak tahu hukum halal, wajib, sunnah, makruh, mubah, sahih dan batil. Berkat para alim ulama kita mengerti dan memahami syariatul ahkam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi guru kita sudah menyampaikan begitu banyak mauizahnya. Begitu juga sedikit dari Al-Fakir. Mudah-mudahan menjadi himmah semangat kita untuk senantiasa mahabbatur Rasul, menambah kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena hadirnya kita dari tempat maulid ke tempat maulid satu, ke tempat maulid satunya lagi, menjadi wasilah tanzilur rahmah, turun kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya, tanzilul maghfirah, turun ampunan Allah kepada kita semuanya. Terlebih alhamdulillah kita tadi sudah berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salawatukum alayya maghfiratukum min dzunubikum. Salawat-salawat kalian yang kalian lantunkan untukku dengan penuh kerinduan kepadaku dan pengharapan syafaat kepadaku, maka kata Rasul, maghfiratukum min dzunubikum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Enak apa kagak? Yuk kita baca sholawat al-busra ya Bu, bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina salim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina
وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya dapat itu yang Abdal Fakir sampaikan mudah-mudahan walaupun sedikit menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan badan kita, memanjangkan umur kita, memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, yang barakah, yang banyak untuk bekal ibadah dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunan kita jadikan keturunan yang saleh dan bintun salehah, yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa khususnya di dalam agama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih wa fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.